warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an anta kama athnaita ala nafsik. Falakal hamdu qabla ar-ridha walakal hamdu ba'da ar-ridha walakal hamdu hatta tarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salata ahli samawati wa ahli al-ard wa afina waltuf bina fi umurina kulliha wa ajri ya Rabb lutfakal khafi fi umurina wa umuril muslimin wa sallim taslima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para asatidah, Bapak Kepala Desa, segenap takmir masjid, mudah-mudahan semuanya mendapatkan sehat wal afiah, mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Islam dan iman. Amin Allahumma amin. Hadirin wa hadirat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hilangkan segala kesusahannya. Langsung gelem amin ini. Amin. Gelem susah ta, Bu? Dari doa ndak gelem amin ngono. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat segala penyakitnya. Amin. Mudah-mudahan Allah tambahkan rizkinya. Zahirnya dan batinnya. Amin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan anak cucunya saleh salihah. Amin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, di malam yang penuh barakah ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama dalam acara yang istimewa, dalam acara yang mulia. Mudah-mudahan dengan kemuliaan acara di bulan yang mulia Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita di dunia dan di akhirat dengan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinggal bersama beliau di dalam surganya Allah. Amin Allahumma amin. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalau ngelihat jam wis pengi, ketokane wis akeh sing ngantuk. Mari untuk mangan dereng-dereng arek-arek ini. Sing kesel ibu-ibu nggih ya, Bu? Durung kok mulai direpoti meneng, Bu. Kira-kira direpoti mboten?
Hah? Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pak Rura tadi menyampaikan kalau bisa membahas dua pembahasan. Pembahasannya itu Maulid Nabi dan juga Al-Qur'an. Tentunya pembahasannya itu nggak perlu panjang-panjang, karena lek ngantuk kedawan akeh ndak nyambungi. Daripada mulai salah paham nggak karuan akhirnya hasilnya. Pertama kita membahas tentang Nabi Muhammad SAW. Ada dalam satu qasidah disebutkan wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Wa ajmalu minka, yang lebih tampan darimu, yaitu daripada Nabi Muhammad, lam tara qattu ainu, mata siapapun tidak pernah melihatnya. Bu, sing paling ganteng menurut jenengan sapa? Ah, setuju. Kalau kita perhatikan, kebanyakan perempuan khususnya itu ndolek wong lanang sing, tapi sing ganteng iku ndak jamin. Bener apa boten? Hah? Berarti sing sampean ndolek iki sing ganteng apa sing nyenengno? Pilihane siji. Lho iki ustazahe milih pisan. Sing ganteng apa sing nyenengno? Atau lho dudu karo-karone, ganteng nyenengno ambek ganteng ndak nyenengno. Ndak, pilihane siji, ganteng atau sing nyenengno. Lek milih ganteng akhirnya nangis lho kok Lesti jenengan. Seneng sama yang kayak ngono. Berarti sing nyenengno. Ganteng tok percuma. Sing paling apik iku ganteng atine. Nggih menapa mboten? Tapi sok semerap sampean, atine apik apa mboten? Lah Nabi Muhammad itu wajahnya paling tampan. Tidak ada yang bisa mengalahkan kentampanan Nabi Muhammad. Walaupun kalau kita membaca Al-Qur'an diceritakan tentang Nabi Allah Yusuf alaihissalam, ketampanannya. Allah menceritakan ketampanan Nabi Yusuf. Istrinya, kalau mungkin dibahasakan sekarang ini, istrinya pangeran, tertarik dengan anak temuan. Kan sudah terpaut jauh, walaupun ono film akeh. Lek sampean ndelok film kan akeh ya. Putri Raja seneng ambek kuline. Film. Ini Nabi Yusuf nemu digawa. Putrinya raja ini atau bangsawan ini tertarik, sehingga orang-orang yang martabatnya kedudukannya sama podo ngumun, podo ngomong kabeh, iki kok iso ambek anak
temuan dan yang lain sebagainya. Karena mereka belum bertemu Nabi Yusuf. Durung tahu ketok. Biasa wong durung tahu ketok iku nggumun biasa. Nah, tapi lek wis ketok siji meneng. Nah, karena itu falam masami'at bimakrihinna arsalat ilaina. Nah, ketika dengar orang-orang ini pada ngomong di belakangnya, diundang kabeh. Diundang, disiapkan tempat duduk. Nah, ana kursi kayak gini biyen. Tempat duduk disiapkan. Kemudian bukan hanya disiapkan tempat duduk, tapi juga pisau dan buah-buahan. Setelah mereka semuanya datang duduk, Nabi Yusuf diperintahkan untuk lewat, melaku tok Nabi Yusuf. Mereka semua kelihatan ini sambil motong buah, ndak kroso tangane sing kira-kira sampean saiki jarine aku sing paling ganteng. Ana semut nyokot, oba napa mboten? Oba. Kroso dicokot semut. Atau moro-moro udan gerimis, buyar napa mboten? Buyar. Lho berarti nggantengin Nabi Yusuf kaya apa iku? Sampai lali. Tangane sing tugel ndak kroso. Iso sampean bayangno. Berarti kalau tampannya saya ini ndak ono apa-apane wis. Padahal insya Allah sing hadir ono kene sing paling ganteng saiki aku. Ya pasti apa meneh tambah ambek aron menoman iki gantengan aku ado. Tapi apa? Ketampanan ini masih nggak bisa membuat kita lupa. Nggak bisa membuat kita hilang ingatan. Tapi Nabi Yusuf membuat mereka hilang ingatan. Hilang ingatan, tangan dipotong nggak terasa. Berarti sudah hilang ingatan. Bahkan sampai mereka mengatakan apa? Ma hadza basyarun in hadza illa malakun karim. Iki duduk menungso iki, malaikat ini. Kenapa? Begitu tampannya. Lek ketok wong ganteng kayak ngono, waduh. Isok kegowok mimpi. Isok kegowok mimpi biasa lek ketok wong ganteng sing metengi langsung nyekel-nyekel wetengi. Oh Allah, mudah-mudahan anakku digosok-gosok wetengi. Ya ndak iso nular. Nular ya apa nular kabeh ngono, ganteng kabeh nek sing elek anake wong-wong iki. Lah Nabi Muhammad melebihi Nabi Yusuf, tapi nggak pernah diceritakan oleh Allah ketampanan Nabi Muhammad. Pernah kita dengar dalam ayat Al-Qur'an Allah menceritakan ketampanan Nabi Muhammad? Tidak. Loh apa bedanya? Padahal Nabi Muhammad lebih tampan dari Nabi Yusuf. Tapi kenapa Nabi Yusuf diceritakan ketampanannya sedangkan Nabi Muhammad tidak? Karena ada yang lebih hebat. Ada yang lebih spesial. Kalau ketampanan itu berjalannya waktu sirna. Berjalannya waktu berkurang. Nome ganteng. Tambah suwe. Ngapunten sing dadi mbah, sing dadi mbah. Bojone jenengan ben ganteng napa mboten, Mbak? Hah? Ganteng. Untune sik lengkap. Tangane sik kuat. Ngangkat kuat, gendong kuat. Saiki kon gendong langsung mlebu rumah sakit. Pen-penan. Apa meneng bojone tambah lemu. Biyen guru. Untune entek wis bingung wisan. Walaupun kulitnya sik rapi, sik api, untune entek. Ketok elek wisan. Langsung lambene menciut. Melbu. Apa meneng kulite keriput, rambutnya putih kabeh. Motone wis tak tapi ketok.
Berarti ketampanan itu masih kecil. Karena itu Allah nggak menceritakan Nabi Muhammad dalam ayat Al-Quran tentang ketampanan. Nah, apa yang diceritakan? Apa yang dipuji Allah dalam ayat Al-Quran tentang Nabi Muhammad? Yang lebih spesial apa? Akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin azim, di atas akhlak yang agung. Bukan sejajar tapi di atasnya. Kalau katanya para ulama itu, kita ini kelihatan gantengin ya, ketok ayune kalau dihiasi dengan akhlak. Tapi kalau Nabi Muhammad akhlaki ketok api gara-gara Nabi Muhammad. Rumah ini atau masjid ini lek dibangun polosan ya api, tapi terlihat lebih bagus karena apa? Dikasih gip ya, dikasih motif dan yang lain supaya ketok api. Itu bangunan. Sama dengan kita ini sing lanang ketok tambah ganteng, sing wedok ketok tambah ayu, lek ono akhlaki. Kalau ada akhlaknya, ada budi pekertinya, ada sopan santunnya, kelihatan. Nah, tapi Nabi Muhammad beda. Kalau Nabi Muhammad akhlaknya terlihat indah ketika Nabi Muhammad yang maki. Nah, tak kayak gambaran sing luwih gampang meneng. Wong sugih nggawe jam murah. Ketok api ndak jame? Boleh sapa sing gawe? Wong sugih. Lek awak-awakan sing gawe jam api, jame api larang, regane 7 juta, digawe, ketok apa? Ketok elek, ketok murah. Gawe jam apa jenenge? Sing iPhone niku apa jenenge? Apple Watch ya, jame Apple lho. Lek awak-awakan sing gawe, paling iku jam biasa, regane 200. Tapi lek wong sugih, jame biasa duduk jam Apple, tapi dianggepe wong Apple itu. Lah itu seperti akhlak di dalam Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad yang menjalankan akhlak itu, akhlaknya terlihat indah karena Nabi Muhammad. Tapi kalau kita menjadi indah karena akhlak. Karena itu Allah puji Nabi Muhammad dalam ayat Al-Quran itu akhlaknya bukan ketampanannya. Sehingga dalam hal ini mengingatkan kepada kita bahwa akhlak itu penting di atas segala-galanya. Di atas segala-galanya, di atasnya ilmu, di atasnya ibadah. Ilmu ndak ono akhlaki, ndak payu. Ilmune akeh, segoro. Tapi ndak ono akhlaki, ndak ono sing gelem. Ilmunya sedikit tapi akhlaknya luar biasa. Oh, akeh sing gelem. Banyak yang mau. Karena itu Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk berakhlak yang baik, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ya. Berakhlaklah kepada manusia itu dengan akhlak yang baik. Lalu wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Yang terbaik melebihi engkau wahai Muhammad tidak pernah dilahirkan oleh seorang perempuan pun. Karena kelahirannya Nabi Muhammad ini enggak sama dengan kelahirannya orang-orang yang lainnya. Bahkan tidak sama dengan kelahirannya para nabi dan para rasul lainnya. Karena Nabi Muhammad itu basyarun lakal basyar, manusia tapi nggak sama dengan manusia yang lainnya, berbeda. Kenapa? Karena sebelum dilahirkan itu sudah direncanakan, oleh Allah. Dari sampai ke itu sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kelahirannya Nabi Muhammad nggak sama. Di antara nggak samanya apa? Ibunya Nabi Muhammad siapa namanya? Sayyidatuna
Aminah binti sing weruh untuk hadiah. Hadiahnya saya minta dari Pak Lurah atau toko family. Mbuh hadiah apa? Ayo sing weruh. Terakhir nanti saya mau tanya weruh. Mudah-mudahan Pak Lurah ngasih hadiahnya. Mbuh hadiah umroh insyaallah. Umroh Pak Lurah. Sayyidatina Aminah ketika mengandung Nabi Muhammad itu nggak sama dengan perempuan-perempuan yang lainnya. Di dalam Maulid dikatakan apa? Lam azal ummuhu tara anwa'an min fadlihi wa fakhri. Terus ila nihayati tamami hamlih. Ibunya Rasulullah Sayyidatina Aminah itu terus selalu melihat bermacam-macam kemuliaan keistimewaan. Sampai kapan melihat kemuliaan dan keistimewaan? Ila nihayati tamami hamlih, sampai kelahiran. Jadi dari hari pertama atau bulan pertama sampai bulan kedua, bulan ketiga sampai 9 bulan itu selalu melihat kemuliaan keistimewaan spesial dari Allah sampai lahiran. Apa kemuliaannya? Kemuliaannya bahwa beliau itu tidak pernah merasakan hamil seperti para perempuan lainnya merasakan. Lek wong wedok meteng iku macem-macem. Ono sing muntan. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pertama. Mari ngono enakan wisan. Mari ngono ono sing ndak gelem tangi teko kasur, turut tok. Ada lagi yang luwih soro, ndak gelem mangan sego. Lek mangan sego muntah. Ono tiyang mriki. Hah? Ada lagi sing ndak gelem ambek bojone. Hah? Lha iku sing sakno bojone. Lah ngono dolekno gantine. Nggak mau sama suaminya. Sampai kapan? Sampai lahiran. Ada yang nggak mau baunya wangi-wangian atau baunya pangananan dan lain sebagainya. Macam-macam. Tapi Sayyidatina Aminah nggak tahu kayak ngono. Bahkan dikatakan apa? Beliau nggak merasa kalau hamil. Nggak ngerasa lek meteng. Nggak ada nyeri, nggak ada pedih, nggak ono nganyang iki nganyang iku. Wala tasku minhu alaman wala ilala. Enggak merasa sedikit pun. Karena itu enggak ada yang terbaik dari seorang perempuan dilahirkan seperti Nabi Muhammad. Sehingga dikatakan khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Engkau ini wahai Muhammad diciptakan oleh Allah bebas dari segala ciri, dari segala kekurangan, seakan-akan engkau diciptakan oleh Allah sesuai keinginanmu. Misalnya ono Jombang iki ono pasar irung, pasar kuping, pasar moto, pasar tangan, pasar muka dan lain sebagainya. Kira-kira rame napa mboten? Hah? Rame, sing irunge pesek kepingin tuku irung bangir. Ya. Sing motone ireng kepingin tuku motone biru. Ono sing gelem coklat, ojo abang pokoknya. Yang rambutnya gini kepingin yang gini, pasti itu. Kalau ada wong make up ae toko make up moro rame, sing tuku eyeliner, ono sing tuku serum, ono sing tuku lipstik, ono sing tuku bedak dan yang lain sebagainya. Cek ketok ayu, apa meneng iki duduk make up sing dodol rai.
rupa sing dodol. Oh iki ayu iki, tuku iki aku pasang. Oh irung iki apik. Makane lek sing duwe dhuwit iku akhirnya apa? Operasi. Irunge kepengin rada angir. Kemudian janggute kepingin macam-macam. Padahal tambah suwe tambah elek. Api asline. Api asline apa? Tapi kadang wong nggak puas sampai asline. Iku sing soro. Makanya wasan min kalam tali dinisa'u, terbaik yang dilahirkan oleh perempuan nggak ada yang melebihimu. Kenapa? Beda dengan kelahiran manusia yang lainnya. Sehingga Nabi Muhammad itu dikatakan mubarra'an min kulli aibin, bebas dari segala ciri kekurangan. Seakan-akan beliau ingin diciptakan oleh Allah sesuai keinginannya. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu yang pantas untuk kita idolakan adalah seseorang yang tidak punya ciri, tidak punya kekurangan. Nah, wingi-wingi wong wedok iku akeh sing ngidolakan Rizky Bilar. Ya ndak? Wow, sadurunge masalah. Saiki padha medu kabeh. Ya. Ada yang mengidolakan A, ada yang mengidolakan B daripada laki-laki ini. Diidolakan. Perempuan-perempuan mengidolakan semuanya. Iki api, iki. Nah. Mari ngono. Ana cacate, buyar. Yang laki juga gitu, mengidolakan perempuan ini, perempuan itu dan lain sebagainya. Ana cacate, buyar. Semuanya lah. Dengan itu mengingatkan kepada kita, yang perlu kita idolakan itu adalah manusia yang tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah sifatnya, akhlaknya, budi pekertinya, sopan santunnya. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad gak berubah. Dengan istrinya, dengan anaknya, dengan kaumnya, dengan masyarakatnya, dengan rakyatnya, dengan umatnya, nggak berubah Nabi Muhammad. Sempurna. Sehingga meneladani Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad itu adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, kesuksesan dunia dan di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Al-Junaid beliau mengatakan kullu turuk masdudah illa maniktafa bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan buntu untuk mencapai kebahagiaan, untuk mencapai kesuksesan. Yang laki ingin mencapai kesuksesan, buntu dalane. Yang perempuan ingin mendapatkan kebahagiaan, buntu jalannya. Kecuali kalau meneladani mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wes ya. Jadi intinya idolakan Nabi Muhammad, ikuti Nabi Muhammad, cintai Nabi Muhammad, hilangkan cinta selainnya dari hati kita. Nabi Muhammad. Yang kedua, pembahasannya itu tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an ini satu-satu mukjizatnya Nabi yang abadi. Satu-satunya mukjizatnya Nabi yang abadi hanya Al-Qur'an. Mukjizatnya Nabi banyak. Bulan purnama dibelah menjadi dua. Air yang mengalir dari jari jemarinya Nabi. Yang sedikit menjadi banyak. Yang sakit bisa sembuh, itu banyak sudah. Ya. Matanya sahabat Qatadah, ucul dalam peperangan, lepas, dikembalikan sama Nabi, balik asal. Nggak perlu jarum suntik, nggak perlu bius, nggak perlu lampu yang nyorot, kemudian dikembalikan lagi, selesai. Itu mukjizat. Tapi kapan? Bien. Sekarang sudah nggak ada, hilang. Yang sedikit menjadi banyak, nggak ada. Hanya satu yang kekal, yang abadi, mukjizatnya Rasulullah, yaitu Al-Qur'an. Karena itu Al-Qur'an ini
dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dijaga oleh Allah. Karena yang menjaga Allah, siapapun orang yang ingin merusak Al-Quran, yang ingin mengacaukan Al-Quran, tidak berhasil. Al-Quran ini sudah berusaha dirusak mulai sejak dulu. Tapi mereka semuanya nggak berhasil. Dan kalau Al-Quran itu dirusak, tidak perlu banyak-banyak ngerusaknya. Satu kata diambil, banyak orang yang nggak ngerti. Tapi sudah fatal. Akan tetapi hal itu nggak berjalan sesuai dengan rencananya. Ada pernah Al-Quran itu dirubah. Dirubahnya dengan apa? Mengurangi satu kata. Jadi semua Al-Qurannya podo, pancet, tidak ada perubahannya, cuma satu kata yang dihilangkan, yaitu kata ghair. Artinya ghair itu selain atau bukan. Artinya ghair itu selain atau bukan. Ini dihilangi. Lah kalau orang nggak perhatian, nggak sadar dia. Tapi fatal. Artinya berubahnya drastis. Apa ayatnya? Waman yabtaghi. Aslinya ini ya, aslinya. Waman yabtaghi ghairal islami dinan. Ada ghairnya. Ini ghairnya dibuang. Jadinya apa? Waman yabtaghil islamah dinan. Artinya beda. Kalau aslinya, siapa yang menjadikan selain Islam agamanya. Selain Islam agamanya. Pokoknya ada orang yang menjadikan selain Islam agamanya, nggak diterima oleh Allah. Apapun dari apa yang dia lakukan. Tapi ketika ghairnya dibuang, berarti apa? Siapa yang menjadikan Islam agamanya tidak akan pernah diterima apapun darinya. Kan sudah berbeda tuh. Aslinya siapa yang menjadikan selain Islam agamanya, tapi selainnya dibuang, siapa yang menjadikan Islam agamanya. Tapi nggak berjalan, hilang. Tetap sampai sekarang kita yang membaca ya wa may yabtaghi ghairal Islam. Kenapa? Allah yang menjaga. Kalau Allah yang menjaga, siapapun yang mau merusak nggak akan mungkin bisa. Dan kita kalau sadar itu sudah kita diajarkan oleh Rasulullah untuk kita baca setiap hari setelah sholat. Lamani alimah. Nggak sih ngafal tahu gini gitu. Lamani alimah a'tait wala mu'ti alimah mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal. Lamani alimah a'tait. Tidak akan mungkin ada orang yang bisa menghalangi untuk sesuatu yang Allah ingin memberi. Allah ingin ngasih. Siapapun yang menghalangi nggak akan mungkin bisa. Wala mu'ti alimah mana'ta. Tidak akan ada orang yang bisa memberi jika Allah menolak. Allah menghindarkan. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jad. Kekuatan siapapun nggak akan bermanfaat daripada kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah yang menjaga, nggak akan mungkin bisa berubah. Karena ini mukjizatnya Rasulullah yang abadi, yang kekal. Sangatlah rugi kalau kita sebagai umatnya Rasulullah itu tidak membaca Al-Quran sama sekali. Bu, jenengan maca Quran kapan? Terakhir. Mosok poso wingi. Kebanyakan umat Islam itu lek maca Quran kapan? Posoan. Ana sing luwih apik titik. Luwih apik titik iku ben ulan. Pasaran. Ya, pasaran. Iya. Pasaran rutinan hataman keliling misalnya. Wis iku paling apik. Ben dina nih. Ndak diwaca. Lho rugi lho. Rugi. Kenapa kok rugi? Kita bisa mendapatkan pahala dengan sangat mudah dengan membaca Al-Quran.
Kenapa? Wong Al-Qur'an itu ngerti ndak ngerti untuk pahala. Ngerti ndak ngerti untuk pahala. Apalagi membaca Al-Qur'an itu satu hurufnya 10 kebaikan. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Ayo, Ustadz aja kalau ngitung ayo. Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Ada 19. Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf. Berarti kita sekali baca Bismillahirrahmanirrahim, satu hurufnya 10. Berarti untuk biro 190 kebaikan. Gampang apa soro? Gampang. Nah, enteng. Hanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. 190 kebaikan sudah kita dapat. Lah kalau kita tambah satu ayat, Alhamdulillahirabbil alamin, berapa huruf sudah? Kalau katanya Imam Ali, itu tergantung. Kalau kita baca di dalam sholat, baca dalam sholat, itu berarti satu hurufnya 100 kebaikan. Lek maca Qur'an ini ono sembayang, satu hurufnya 100 kebaikan. Nah, kalau itu sholatnya dengan berdiri. Kalau sholatnya dengan duduk, maka satu hurufnya itu 50 kebaikan. Kalau kita bacanya di luar sholat dengan memiliki wudhu, satu hurufnya 25 kebaikan. Tanpa wudhu, satu hurufnya itu 10 kebaikan. Berarti pekerjaan yang mudah, ringan, bisa mendapatkan pahala yang sangat besar. Tapi kebanyakan ditinggal. Ditinggal akhirnya tidak mau Quran. Padahal kalau kita lihat ulama-ulama terdahulu itu Al-Quran ini bacaan setiap harinya. Mereka baca di waktu pagi, mereka baca di waktu siang, mereka baca di waktu malam. Nah, ini kalau saya tanya tadi madrasahnya atau TPQ-nya itu kan jam 4 sampai jam 5. Sebagai wali santri khususnya dan sebagai orang tua umumnya, mari maghrib ikuti TV dipateni, HP didelek, Al-Qur'an sing diwoco. Mestinya. Kenapa? Karena waktu antara maghrib dan isya ini adalah waktu yang sangat istimewa, waktu yang sangat mulia. Mosok sak jam tidak kuat, ndelek HP mateni TV, nyekel tasbih tah, maca Quran tah, dan sebagainya. Ini waktu yang mulia loh, antara maghrib dan isya. Kenapa kok mulia dan pahalanya besar orang yang beribadah di saat itu? Karena kebanyakan orang melalaikan, polai kesel kerja, ngeleset atau turu. Sehingga Allah jadikan saat itu adalah waktu banyaknya orang yang lalai. Siapa orang yang ibadah di saat itu mendapatkan pahala yang sangat besar. Seperti apa? Qiyamul Lail. Apa pahala Qiyamul Lail luwih gede? Karena apa? Waktu asik tidur, asik turu, sing tangi setiti. Lah, siapa orang yang bisa bangun di saat itu ibadah kepada Allah, pahalanya gede. Sama dengan antara maghrib dan isya. Ini kalau kita ceritakan panjang. Walhasil intinya Al-Qur'an ini jangan ditinggal. Lah kalau bisa jangan hanya kita bisa membaca tapi pelajari. Karena siapa orang yang belajar Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an, itu adalah menjadi orang yang terbaik di sisi Allah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poinnya, hasilnya adalah idolakan Nabi Muhammad. Cintai Nabi Muhammad, jangan tinggalkan Al-Qur'an karena Al-Qur'an adalah pemberi syafaat kita
dan menjadi imam kita untuk menuntun kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, wisuda anak-anak TPQ ini karena mereka sudah bisa membaca Al-Quran, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dalam kehidupan kita cinta kepada Nabi Muhammad, meneladani Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan Al-Quran dijadikan oleh Allah hujjah, bukti baik kita, dijauhkan oleh Allah dari bukti buruk kita. Amin Allahumma amin. Allahumma afina wal tubina wa hafadna wa sunna wa farij anna wal muslimin. Allahumma akfina wa iyahum jami'an syarra masa'ib dunya wad din. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahihi salahul islam wal muslimin, wa la tuhlikna wa ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Allahumma askinal ghaitha wa rahmata ma'al lutfi wal afiyati wal barakati wa la ta'khudna bis sinin. Allahumma arfa' wasrif anna wa anil muslimin al adha wal ghala wal waba wal amrad wal asqam wal syada'id wal zaygh wal dalal wal jalal wal bala ma dhahara minha wa ma batan. وادفع إلى من نشر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين بما شئت عاجلا غير آجل بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانة من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وهذا مني والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.